Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah cuaca yang menggoda untuk tidur, ya, cuaca yang sejak siang tadi hujan, ya, cukup deras, berhenti hujan lagi, berhenti hujan lagi. Allah beri kita kekuatan untuk tetap istiqomah hadir di majelis. Mudah-mudahan yang malam hari ini berhalangan tetap dikasih pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyaksikan dari manapun, dari alam maya maupun alam gaib, ya, kan ada juga yang menyaksikan dari alam gaib, ya, bangsa selain manusia, bangsa jin dan kawan-kawannya. Semoga juga dapat barokahnya majelis ini, amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-15. Insyaallah ngajinya malam ini hikamnya mungkin 30 menit. Enggak banyak, mungkin. Setelah itu saya akan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam rangka perbaikan mengelola majelis Ar-Raudhah biar lebih bagus lagi majelisnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu mimma yadulluka ala wujudi qahrih subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Di antara tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu maha berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa. Adalah Allah menutup dirinya yang maha ada itu dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, dengan sesuatu yang tidak ada. Sehingga sesuatu yang tidak ada bisa menyebabkan kita tidak bisa melihat yang maha ada. Kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu. Monggo mumet. Ini makanya kalau ngaji Al-Hikam itu kan nggak pakai guru. Nanti nafsirkannya bisa terserah kepalanya sendiri, akhirnya salah penafsiran. Harus belajar, ya, harus belajar. Wujudi qahrih, Allah itu maha perkasa dan Allah maha memaksa. Ya, Allah maha menaklukkan. Namanya Tuhan. Kalau Tuhan gak bisa maksa, namanya ya bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu maha perkasa, maha menaklukkan, maha memaksa. Begitulah sifatnya zat yang maha berkuasa. Tetapi Allah mengatakan beliau juga memiliki sifat yang maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun, maha lembut, maha mengerti, maha memahami dan lain sebagainya. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya betapa hebatnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan contoh nyata
yang tidak ada bisa membuat kita gagal melihat yang ada, yang maha ada. Pekan lalu sudah saya jelaskan dan sudah kita bahas semua. Yang dimaksud yang tidak ada adalah ciptaan. Karena asalnya enggak ada, nanti juga akan tidak ada. Saya mau nanya nih bahasa sederhananya. Wajah kalian ini ada atau tidak? Iya, karena nanti akan jadi tengkorak. Berarti aslinya ada atau enggak ada? Enggak ada. Akan kembali jadi tidak ada. Maka sekarang tertipu, merasa punya wajah. Padahal wajah ini ada saat ini ya karena Allah izinkan ada. Kalau Allah enggak izinkan ya sebentar wajahnya hilang bersama orangnya sekalian. Ya naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau kasih contoh, ini harus pakai contoh-contoh. Kalau enggak pakai contoh nanti saya enggak paham apalagi antum. Yang jelaskan enggak paham, yang dijelaskan pura-pura paham. Manduk-manduk. Oh iya. Padahal ya gak mudeng. Ya, yang jelaskan juga gaya-gayanya seperti paham. Padahal juga sama-sama tidak paham. Karena itulah Allah Ta'ala untuk memahamkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran, Allah itu senang atau suka memberikan contoh. Karena dengan contoh yang mendekati pola pikir manusia, diharapkan manusia itu bisa paham maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW dalam mengajar kepada para sahabat memberikan contoh-contoh agar para sahabat menjadi semakin paham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para ulama ketika menyampaikan yang harus disampaikan suka memberikan contoh agar yang mendengar semakin paham akan apa yang disampaikan. Nah, saya pengen niru biar saya paham dan antum paham. Ya yuk kita carikan contoh. Contoh sederhana. Mohon maaf ya, ini dengan bukan bermaksud apa-apa, tapi ini biar paham. Jenengan minum kopi, dapat kopi, dapat air, dapat roti, dapat. Pertanyaannya, pernah enggak merasa atau melihat itu saya yang ngasih? Tahunya kan kopi seruput, betul ya? Roti makan, air minum. Sayanya nggak pernah kelihatan ketika minum kopi itu nggak merasa, wah ini kopi dikasih Habib Novel. Makasih ya Habib. Siapa yang pernah gitu? Ojo goroh. Jangan dusta. Ini contoh biar paham ya, biar paham. Istri masak nasi enggak Bu? Enggak, masak beras. Nasi itu hasil. Nasi itu hasil. Yang dimasak apa? Beras. Buat minuman enggak di rumah? Kopi, teh, atau wedang. Buat atau enggak buat? Buat. Pertanyaan saya, suami ikut andil ngasih duit atau tidak? Ngasih, ya. Suami ngasih. Ini buat beli beras, ini buat beli teh, ini buat beli kopi, ini buat bayar listrik, ini buat PDAM, ya. Ini buat sekolah anak, ini buat, buat. Pertanyaannya, mohon maaf dengan segala hormat, ketika megang sendok, kemudian di depannya ada
nasi, ya ada nasi, kemudian ada lauk. Pernahkah atau seringkah atau setiap saat terbersit, Masya Allah, ini suamiku yang ngasih. Bagaimana ibu-ibu? Loh, suaminya kelihatan enggak? Enggak. Yang kelihatan enak nasinya. Betul ya? Nasinya enak. Bahkan merasa ini aku yang masak. Ini aku yang masak. Padahal itu yang ngasih siapa? Suami. Yang ngasih suami, tapi enggak kelihatan. Yang ada bahkan suami kok enggak pernah ngasih duit. Laki bendino ki sing mbok baduk ki kok endi? Mbok emplok, mbok untal, mbok maem, apapun bahasanya ya. Dari mana itu yang antum makan itu? Kamu tinggal di rumah itu kontraan atau enggak kontraan, itu yang bayarin keperluan untuk rumah itu setiap hari itu siapa? Kok bilang suami enggak ngasih duit? Kok bilang enggak ngasih duit? Jadi enggak bisa lihat rumah itu suami yang kasih. Kendaraan entah itu namanya apa, suami yang kasih. Makanan entah itu dari mana datangnya uangnya, suami yang kasih. Tidak bisa dia lihat. Jadi mohon maaf, sego ki asline gak ketokan. Suami itu kan kelihatan di depan mata ya, tapi gak pernah dilihat. Deritamu aku paham. Itu kalau istrinya gak solihah. Kalau ibu-ibu yang ngaji di sini beda. Beda insya Allah ya Bu ya. Ya tipis. Nah, sama juga, mohon maaf para suami, yang hamil antum atau istri? Tenang Bu, tenang, jangan pakai emosi. Yang hamil, istri. Yang ngasih ASI, istri. Yang bersihin kotoran anak, istri. Jujur sebagai suami itu, ya ketika istri melahirkan, jujur, yang kamu pikirkan anak atau istri? Anak ya. Nah, istrinya mengkangkang, bengak-bengok, ambekan pedot apa nyambung. Yang ditanya, anaknya udah lahir belum? Anaknya udah lahir belum? Kondisi bayinya bagaimana? Lah mbok bojomu kilo pikiran. Betul ibu-ibu? Deritamu aku juga paham. Jadi terhadap yang nyata, yang ada itu istri nyata-nyata ada, suami nggak bisa lihat. Lah yang belum ada, yang nggak ada dilihat terus. Bisa dipahami? Oke. Nah sekarang saya mau nanya. Nah jagat raya ini semua yang ngasih siapa? Allah. Dan jenengan itu antum kalau ngomong sama Allah biasanya terima kasih dikasih atau ngomong ya Allah hidup kok seperti ini ya, saya udah minta kok nggak dikasih-kasih, saya tuh udah pre-order loh ya Allah, pre-order, saya minta A, minta B, minta C, bahkan saya mintanya udah 10 tahun yang lalu, kok nggak dikasih-kasih ya Allah, kok nggak dikasih-kasih. Nah kamu tiap hari itu kamu berdiri di mana? Lah badan yang kamu gunakan itu dari mana? Lah dirimu itu yang ngasih siapa? Yang punya siapa? Lah yang kamu hirup itu oksigen yang ngasih siapa? Kamu bisa menghirup itu kekuatan yang ngasih siapa? Lah kok justru kamu nggak bisa lihat yang cetha welo-welo Allahnya yang ngasih gitu loh. Itu kata Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Nah katanya orang arif, orang kenal Allah
itu seperti ibu-ibu yang masak nasi. Begitu dia ambil beras langsung, ya Allah, suamiku ini ya Allah, baru tidur 2 jam sudah harus keluar lagi ya Allah. Saya di rumah tinggal senderan. Ya paling berat-beratnya ya nyalakan kompor, tinggal masak. Suami saya keluar dari rumah, menerjang badai, melalui beberapa rintangan-rintangan di perjalanan, kesulitan yang luar biasa, belum tentu selamat di jalan, belum tentu bisa pulang ke rumah. Ya Allah, betapa hebat suamiku. Terima kasih sayang. Murano lanangi. Terima kasih sayang. Wanita yang model begini hadir enggak di ruangan ini? Masya Allah. Hadir. Di ruangan ini, yaitu di planet ini, entah di pojok bagian mana, wallahu a'lam. Nah ini, kalau istri ingat suaminya semacam itu, begitu lihat beras ingat suaminya, lihat kursi ingat suaminya, main HP langsung ingat suaminya. Ini kalau nggak dibayar internetnya, nggak bisa main HP, yang bayar suamiku. Masya Allah, orangnya nggak kelihatan di sini, tapi semua ini dia yang kasih. I love you. Masya Allah, iki wedok, bojo, istri yang luar biasa. Sehingga istri yang semacam ini dalam benaknya setiap saat gak pernah dia tuh pisah dari suaminya. Benaknya ya, fisiknya berpisah, benaknya gak pernah berpisah. Jadi dia terus lihat suaminya di sudut-sudut rumahnya. Sehingga yang dia rindukan adalah kapan kamu pulang dan kita bisa bersua sayang. Masya Allah. Gitu ya Mas Kiki ya. Itu betul Mas Ferry di belakang sana itu. Kurang lebih kan istri yang merindukan suami kan semacam itu. Jadi dia hidup tuh dengan rasa senang. Walaupun di rumah gak kemana-mana, hidupnya happy, hidupnya bahagia. Karena dia gak pernah kehilangan suaminya. Beda dengan istri yang gak pernah paham kehadiran suami di rumahnya. Rono, metu terus, rasa bali sisan. Sana pergi, keluar terus, gak usah pulang sekalian. Suami kok gak pernah ada untuk istrinya. Suami kok gak pernah ada untuk istrinya. Itu langit langsung bergetar itu. Kalau diizinkan langsung roboh persis di kepala perempuan itu. Hadirnya suami itu dalam banyak bentuk. Hadir dengan internetnya, hadir dengan sewa rumahnya, hadir dengan kontrak kosnya, hadir dengan beras yang ada di dapurnya, hadir dengan, kemudian suaminya di depannya istri ngomong, jadi laki-laki kok nggak pernah hadir untuk istrinya. Lah kira-kira itu rasanya hati suami seperti apa? Pegangan. Sabar. Loh, saya cuma mencontohkan, makanya saya kalau buat film tuh insya Allah laku. Insya Allah lah laku. Makanya sutradara itu jangan kenal saya, nanti pada kaya. Ya, pegang. Nahan diri. Nah bayangkan ketika ada seorang hamba, kemudian dalam benaknya berkata, kenapa aku hidup susah, kenapa aku enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Lah kira-kira malaikat yang ada di kanan dan di kirinya Raqib Atid itu kalau boleh keluar, kira-kira diapakan dia? Enggak dikasih, kayak ya Allah, orang dikasih piye.
Kamu itu tiap detik dalam pemberian Allah, kok kamu bilang gak dikasih, itu kan ya marah para malaikat. Marah. Karena gak syukur nih hamba ini pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bisa melihat Allah dalam arti yang sedemikian, itulah yang akan membuat manusia hidupnya nyaman dimanapun dan kapanpun berada. Karena itu ilmu yang bisa membuat kita melihat Allah semacam ini adalah termasuk ilmu yang wajib dipelajari. Bukan lagi sunnah. Karena kalau sampai kita nggak pelajari, kita nggak lihat Allah, lihat benda-benda, lihat makhluk, jadinya kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, jadinya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Al-Hikam tuh ngajarinnya gini-gini, ya, ngajarin bagaimana hati itu bisa nyambung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, jadi ibu kalau lihat suami, lihat apa bu? Lain sudah naik kelas. Ibu kalau lihat suami, lihat apa? Allah Ustaz. Kaget. Jangan ngomong gitu di hadapan orang banyak, dikira nanti sudah mulai stres. Maksudnya bagaimana kamu lihat suami, lihat Allah? Saya lihat betapa baiknya Allah. Saya lihat betapa sayangnya Allah. Saya lihat betapa perhatiannya Allah kepada saya. Suami dibuat oleh Allah Ta'ala keluar dari rumah capek-capek buat saya. Jadi Allah tuh saking sayangnya sama saya, suami saya itu dipaksa untuk melayani saya. Suami saya itu dipaksa untuk mengabdi kepada saya dengan cara bekerja keras dari pagi sampai malam. Saya cuma duduk santai di rumah. Bu, misal ibu beli motor, dibelikan sama suami, pakai D. Suaminya beli pakai kredit syariah. Kredit syariah, tiap tanggal 1 jatuh tempo. Pertanyaan, pernah istri kemudian ikut mikirkan? Ora. Nah, kalau suaminya ngomong, doakan ya, tanggal 1 jatuh tempo, uangnya belum ada. Makane, rasa gaya. Jadi orang tuh nggak usah gaya, ya itu udah tanggung jawabmu. Jadi laki-laki itu ya memang harus begitu, nggak usah ngomong belum ada duit, nggak usah bagi-bagi sumpek. Masya Allah, lanang jaluk edok dungo ya. Lelaki minta doa dari istrinya dibilang bagi-bagi sumpek. Akhirnya suaminya berpikir, kalau begitu aku minta doa dari istri yang lain. Gawat atau enggak gawat? Gawat atau enggak gawat? Ya, siapa yang salah? Ya enggak. Berarti suaminya kurang sabar. Suaminya kurang sabar. Istri begitu tuh biasa-biasa saja. Suami kok baperan. Wedok tak kayak rok awakmu. Jadi laki-laki kok baperan, ya. Jangan pakai celana panjang, jangan pakai sarung, pakai rok sana. Istri saya tuh gak perhatian sama saya. Masya Allah mas. Kakek kumpul mbak anu ki. Selain golongannya. Laki-laki tuh kumpul sama laki-laki biar jadi laki-laki, ya bu ya. Nah kalau perempuan lebih itu biasa namanya perempuan. Perempuan tuh kalau kena jarum, tik, wedok. Laki-laki kena jarum, medeni. Betul? Laki-laki harus tough guy. Paku loh, nancep. Istri yang nanya, Mas, sakit? Loro. Lah kok meneng? Lanang. Gitu. Tough guy.
perkasa, itu laki-laki. Nah itu saya ambil contoh tadi, istri tidak bisa melihat ya bagaimana perjuangan suami, tahunya dia motorku. Masalah pembiayaan bukan urusanku. Gak usah ngeluh, gak usah komplain sama aku, kan begitu ya. Taunya itu, sehingga dia lupa yang ngasih. Yang dia ingat hanya yang dia pegang saat itu. Wah itu ngeri itu. Beda nih kalau istri gak pernah luput dari melihat suami. Ini berlaku juga sebaliknya ya. Nanti kalau saya contohkan laki perempuan gak rampung-rampung pengajiannya ya. Mohon maaf ya Bu ya, dalam kasus ini yang saya buat contoh ibu-ibu ya Bu. Mohon maaf, karena kan wanita itu lebih banyak dari pria. Jadi kasusnya otomatis pria itu lebih sedikit, wanita lebih. Betul tuh ya? Ini seorang suami kredit syariah motor untuk istri. Tanggal 1 jatuh tempo. Tanggal 25 istrinya sholat tahajud diperbanyak. Sholawat nariyah munjiah dibaca. Suaminya nanya, "Dek, kenapa kulihat menjelang tanggal 1 kok kamu tahajud kenceng? Nariyah munjiah sholawat kok semakin hebat? Yasin kok biasanya dibaca 2 kali, ini kok 4 kali. Ada apa Dek?" "Mas, aku enggak tega lihat kamu capek. Aku enggak tega lihat kamu nanti lelah hanya karena kendaraan ini. Hanya karena ini Mas. Hanya karena ini. Kamu lelah, aku enggak tega Mas. Aku mau lapor sama Allah Ta'ala. Ya Allah, beri suamiku rezeki berlimpah." Wah itu suaminya kelepek-kelepek gelundung. Beda kelas kan? Yang satu lihat motornya, yang satu lihat suaminya. Begitulah orang yang sudah bisa melihat Tuhannya, sudah bisa melihat penciptanya, sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat Allah itu jangan dibayangkan melihat itu gitu ya. Melihat kasih sayangnya, melihat kuasanya, melihat kedekatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk ini modal apapun gak pernah ngaruh ke hatinya. Misal, tapi ya coba praktekno loh ya. Jangan, ini kalau ada kejadian-kejadian misal saja. Kamu lagi jalan, tiba-tiba ditempeleng orang. Kaget atau enggak kaget? Kaget. Marah atau enggak marah? Marah banget. Kenapa? Ya, karena masih melihat ada orang nempeleng saya. Beda orang yang udah kelasnya lihat Allah. Pelak. Kok Allah nempeleng saya ya? Dia lihat orangnya langsung ingat apa perintah Allah kalau disakiti. Sabar. Ya sabar. Allah nyuruh saya sabar. Kemudian otaknya ini bekerja, hadits tentang musibah, ayat-ayat tentang musibah. Ini musibah yang datangnya tiba-tiba. Ada apa? Langsung ingat, mungkin tadi saya punya dosa. Alhamdulillah, dosa saya diampuni Allah berkat tempelengan orang ini. Berkat tempelengan orang ini. Akhirnya mesem. Nah, saya ngampleng ya bingung. Tak kamplong pisang kok langsung edan ya. Saya tempeleng sekali kok langsung gila. Yang nempeleng jadi bingung juga gitu kan ya. Ini kok mesem iki? Kudune kan ngamuk, harusnya marah. Kenapa dia langsung tersenyum? Ini jangan-jangan otaknya geser ini. Gara-gara tempelengan saya, versi orang yang nempeleng. Yang ditempeleng tersenyum. Ya tersenyum. Kemudian nanya ini yang nempeleng. "Kamu kok senyum kenapa?" "Makasih ya Mas." Kaget mana iki edan tenan iki. Dikamplong makasih. Oh coba praktekno lho awas ya.
Jangan, enggak boleh praktek. Ini maksudnya biar kita jadi orang yang kuat menghadapi segala hal gitu loh ya. Bagaimana cara memandangnya itu. Makasih Mas. Tadi tuh ya tempelenganmu sakit banget Mas, asli. Asli, itu kalau dalam tinju ibarat kamu tuh Mike Tyson Mas. Ya, plek, langsung KO. Dan tadi itu setan tadi Mas, lebih dari kampelenganmu Mas, lebih dari tempelenganmu. Setan tuh bisikin saya semua, ajar. Kamu kan ban hitam, asli Mas, aku ban ireng Mas. Bahkan itu saya bukan cuman karate Mas, karate, taekwondo, silat, kabeh tenaga dalam, tenaga gaib, kabeh aku duwe. Tapi setan bisi balesen. Saya itu hanya lihat Tuhan saya Mas. Kata Tuhan saya dan satu-satunya Tuhan di jagat raya, sabar. Kemudian juga saya diperintahkan wa'afu amman dzalamak. Kalau ada yang dolimin kamu maafkan. Terus Rasul saya itu udah ngomong wasabru thawabul jannah. Orang sabar itu dapat surga. Lah kok esok-esok kok mbok kek swarga ya suwun Mas. Masyaallah. Kamu pagi-pagi ngasih hadiah saya surga enggak pakai repot-repot, saya enggak pakai sholat duha 8 rakaat, enggak pakai khatam Al-Quran 30 juz, tempelenganmu langsung saya dapat surga karena saya sabar. Sing ngampleng langsung puter balik, wong edan gini. Ini orang gila. Nah itu terjadi pada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Kisah yang masyhur. Ya Sayyidina, saya bukan ngarang-ngarang, tadi itu saya sampelkan dalam kehidupan sekarang ya. Tapi zaman dahulu, ya seperti Nabi kita Muhammad SAW, dilemparin batu, malaikat turun, boleh enggak angkat gunung, mau saya lemparkan ke warga Taif? Jawabannya, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru kondisinya beliau terdolimi, dijadikan sebagai alasan untuk berdoa. Padahal doa Nabi kapanpun itu pasti kabul, tapi Nabi SAW ingat doanya orang yang didolimi itu kok kabul, maka dalam kondisi seperti itu dimanfaatkan. Ya Allah, beri mereka hidayah. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa ya Allah, beri mereka hidayah. Akhirnya sekarang jamaah umroh dan haji itu kalau ke Mekah sana ya, hiburannya kemana? Ke Taif. Ya hiburannya ke Taif. Pergi ke kota Taif. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini jelas? Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu ditemui sama seorang prajurit kerajaan di masa itu yang lagi bingung mau cari desa terdekat, perkampungan terdekat karena tersesat di tengah Sahara. Dulu nggak ada GPS ya, Google Map belum ada. Itu kalau mau arah betul ya malam hari. Lihat bintang-bintang di langit. Nah, kalau udah siang bintangnya nggak ada. Jadi kalau siang itu tersesat, ya sudah. Lebih baik istirahat nunggu datangnya malam. Atau tanya sama orang yang paham. Nah, kok kebetulan ketemu ada orang yang pakaiannya biasa gitu. Disamperin, Pak, dekat sini ada kampung enggak? Kampung yang paling dekat mana? Nah kebetulan tuh enggak jauh dari situ ada pemakaman umum, bukan desa, ada pemakaman umum di tengah Sahara. Orang tadi langsung nunjuk, itu Mas, yo ngamuk toh ya, wong cek ruwet, mumet, kesel ya, capek, nanya kampung dijawab kuburan. Langsung angkat pedangnya, popornya pedang itu dipukulkan ke kepala bapak tadi, kurang ajar. Langsung darah. Terus pergi orang tadi. Gak jauh dari situ ada orang yang lihat peristiwa ini. Sebelum nanya langsung diawe. Mas. Ya. Kamu kenapa mukul dia? Orang gak jelas gitu. Orang nanya perkampungan atau dituding kuburan. Nah kamu tahu enggak yang kamu pukul siapa? Orang gila gak jelas itu. Ngawur kamu. Itu Ibrahim bin Adham. Begitu dengar nama Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala yang mukul tadi gemeter. Karena namanya tersohor. Dulu kan gak ada YouTube. Gak ada Facebook. Gak ada IG. Gak ada TikTok. Gak ada WhatsApp. Gak ada Line. Gak ada Telegram. Gak ada share foto. Gak ada. Profile picture. Gak ada.
Jadi banyak orang-orang terkenal itu cuma namanya, wajahnya nggak pernah diketahui. Lukisannya bahkan nggak ada. Zaman dulu, begitu dengar namanya, loh ini kan orang soleh wali. Orang dulu tuh sejahat apapun dengar nama wali takut. Orang sekarang tambah nantang wali. Setannya ya kaget. Masya Allah. Orang dulu tuh sejahat apapun dengar orang yang tampak soleh, walaupun nggak jelas soleh nggak soleh, hobinya ke masjid. Orang dulu itu sejahat apapun, ojo ahli masjid. Orang wani aku. Orang dulu. Ya orang dulu. Orang sekarang. Mbok ngimami. Badoe gosong. Salat rata pedhot tahajud. Ora wedi aku. Padha menungsoni. Jadi setannya juga kaget. Masya Allah nih orang sekarang ini. Ya, setan aja takut tuh. Setan takut. Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kama qala sallallahu Nabi bersabda sallallahu kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu lewat satu jalan, setan yang ada di jalan itu ngungsi cari jalan yang lain. Jogolek perkara Umar lewat. Setannya aja takut. Bahkan kalau ada mukmin mau tidur baca ayat kursi, setannya lari. Cedak-cedak dia baca ayat kursi. Sekarang ini ada orang yang jelas ahli ke masjid, ahli ilmu, ahli zikir, ahli wirid. Masalah dia wali bukan wali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi zahirnya baik. Sejahat-jahatnya orang di zaman ini ada oknum orang jahat yang Allah podo menungsoni. Sama-sama manusianya. Tapi kalau orang dulu, sejahat-jahatnya orang dulu, kalau dengar ada orang baik, gak berani ganggu. Karena masih mikir akhirat. Masih berharap dapat syafaatnya orang baik. Masih berharap dapat pertolongannya orang baik. Yang aneh sekarang, bahkan ada yang ngajari, jangan percaya sama syafaatnya orang baik. Jangan percaya sama orang itu. Jangan percaya sama dia. Diajarin jangan percaya sama orang-orang yang punya sifat kebaikan. Nah terus kon percaya mbek sopo? Iya, kalau aslinya kita nggak ada yang ngerti, tapi kita kan membaca dari dohir. Mau suruh percaya sama siapa saya? Kalau nggak boleh percaya sama orang-orang yang sifatnya baik. Saya kalau ditanyai, Beb ini yang hadir majelis, wong apik kabeh. Lah kalian ini wong apik, sing apik model piye? Kalau yang hadir majelis bukan orang baik, terus orang baik itu model yang seperti apa? Sing dem-deman kae. Meskipun kita nggak boleh ngomong orang yang mabuk-mabuk itu orang jelek. Nggak boleh, kita nggak tahu rahasianya orang. Tapi kalau yang ini jelas ini kalau dibandingkan sama yang mabuk, ini orang baik. Wong bodoh iso ngomong. Ya, nggak perlu pakai ilmu. Api sama air itu jelas berbeda. Kaget nih tentaranya, ya prajuritnya gemeter, terus balik, marani. Kalau zaman sekarang guru, kiai, habib, ustadz, syekh itu julukannya kan ulama macam-macam ya, tergantung wilayah. Mohon maaf, saya nggak ngerti kalau antum ini Ibrahim bin Adham. Mohon maaf, mintakan ampun ke Allah, biar saya nggak dihukum sama Allah. Mohon maaf. Tambah mesem Sayyidina Ibrahim bin Adham. Tenang no pikirmu, tenang. Leren no hatimu. Saya itu bukan cuma memaafkan kamu. Kamu tuh udah tak doakan masuk surga. Lu amin amin. Lah kok bisa? Lah tadi itu ya, Mbok. Kayak popor ki ya loro. Asli itu, Mbok. Pukul tuh sakit. Tapi saya ingat sama Nabi SAW disuruh sabar, sama Allah suruh sabar. Dan janjinya kalau sabar dikasih surga. Jadi saya ingat, saya ini dapat surga gara-gara kamu. Masa kamu saya doakan jelek? Ya saya doakan tadi, ya Allah saya dapat surga gara-gara dia. Beri dia juga surga seperti saya. Nangis tentaranya, terus nanya. Lah tadi kenapa saya nanya kampung kok ditunjuk kuburan? Lah ya betul toh, itu kan kuburan juga kampung. Cuman kalian gak sadar, dianggap gak ada orang di sana. Itu kan yang paling hidup kan yang di situ. Itu kan manusia semua itu di kuburan itu, mereka hidup di alamnya. Itu kampung itu. Jangan dianggap bukan kampung. Makanya kalau masuk disuruh ngucap
salam. Betul ya? Masuk suruh ngucap salam kulon nuwun. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita masuk kampungnya salah. Masuk kampungnya. Nangis mohon maaf, mohon maaf. Nah, ini contoh hamba yang udah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya dimanapun manfaat. Ya, hidupnya dimanapun manfaat. Contoh yang kedua, terakhir. Tadi saya bilang sekitar 30 menit, ini tambah sudah hampir 1 jam ini. 45 menit sudah. Boleh dilanjut? Monggo diunjuk. Masya Allah. Jadi kopi yang ngasih siapa? Sing ngeki kopi siapa? Ngomong ngono lho ya. Majlis Ar-Raudhah. Ya, yang mengelola, yang ngasih siapa? Banyak orang. Ada yang transfer 10.000, ada yang transfer 5.000, ada yang transfer 100.000. Melu bayari listrik, bayari PDAM, bayari angsuran pelunasan tanah, ikut bayari macam-macam. Orangnya nggak kelihatan. Lah kalau saya ngomong, iki aku sing ngeki, berarti saya juga lali toh ya. Aku mau ngewang-ngewangi kok. Betul, saya cuma ngewangi. Nanti kalau dilihat lagi, pemberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo diunjuk. Jadi kita harus mengucap Alhamdulillah. 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 Ya, sampai di mana tadi? Enggak usah kena minum gini jadi lupa. Contoh yang kedua, kan ada 2 contoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau tadi ini kan ulama salaf yang terdahulu ya, orang-orang soleh yang terdahulu. Saya ambilkan contoh sekarang, satu ya khalifah, ya satu khalifah, dan beliau sekaligus menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keluarga alias sepupunya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak kemuliaan itu terhimpun di Sayyidina Ali. Satu sebagai keluarga, iya. Ya, sebagai anak mantu, iya. Sebagai sahabat utama yang 10 dikabarkan masuk surga juga, iya. Dari berbagai sudut ini kemuliaannya luar biasa. Makanya beliau ditaruh di khalifah yang keempat, bukan yang pertama. Suatu ketika ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sama orang yang benci. Orang benci itu zaman dulu sudah banyak. Ya, ojo kaget no, zaman sekarang ada pembenci, itu ya wajar-wajar saja. Oh, Nabi aja dibenci kok. Masa kamu nggak mau dibenci, kan ya aneh. Ngungkuli Nabi tah. Memang lebih dari Nabi SAW. Datang seseorang menghadap, la haula wa la quwwata billah, Masya Allah, menghadap Khalifah Ali bin Abi Thalib sambil mengejek. Dulu tuh di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, tidak banyak gejolak. Tidak seperti zamanmu. Zamanmu ki ruwet akeh gejolak, banyak demo, ya, banyak hal-hal yang gak enak nih di zamanmu ini. Banyak kerusuhan. Kenapa begitu? Maksudnya mau jelekin Sayyidina Ali. Dijawab sama Sayyidina Ali. Dulu di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu yang hidup masyarakatnya seperti saya. Nah di zaman saya yang hidup masyarakatnya seperti kamu. Selesai. Sing paham, sing gak paham, mikirnya carry aja nanti. Maksudnya beliau ditaruh di zaman yang paling akhir karena tantangannya luar biasa. Ditaruh yang mengumpul banyak kemuliaan dan hebat ini sama Nabi SAW, ditaruh khalifah keempat. Untuk apa? Menghadapi masalah-masalah yang luar biasa dan yang hidup bersamanya orang-orang yang tidak luar biasa. Yang biasa-biasa yang banyak. Yang luar biasa udah pada meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah suatu ketika perang nih Sayyidina Ali. Salah satu lawannya Yahudi. Pedang biar saya kira. Ya sekarang. Nanti itu enggak gitu. Nanti cuman boom. Main tombol itu nanti. Semoga jenengan enggak ngalami.
Ya, saya juga nggak ngalami, semoga anak turun kita nggak ngalami, tinggal orang-orang jelek saja yang ngalami ya. Yang bagus-bagus sudah pada berangkat, insya Allah. Cek suwe. Sekarang ini zaman-zaman yang kita harapkan zaman kedamaian dan keemasan, insya Allah. Amin Allahumma amin. Lanjut. Lawannya Yahudi. Jatuh Yahudi. Sayyidina Ali mau selesaikan itu, mau dibunuh. Karena perang itu ya begitu. Itu perang. Nah, Yahudi tadi sudah merasa kalah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, daripada mati langsung mati, lebih baik mati sambil menghina. Ya, mati sambil menghina. Langsung Sayyidina Ali diludahin. Tuh, plok, kena wajah beliau yang mulia. Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. SAW. Diludahin Yahudi. Wajah yang dibilang mulia oleh Nabi Muhammad SAW, diludahin Yahudi. Makanya sekarang kalau ada orang-orang ngaku anak cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diludahin marah, aneh. Ya, diludahin marah, aneh. Sayyidina Ali diludahin. Dalam perang, Yahudi yang ludahin. Apa yang dilakukan? Masya Allah, langsung pedangnya disarungkan, beliau berjalan balik. Gak jadi menyelesaikan tuh tugas mengakhiri hidupnya Yahudi tadi. Nah Yahudinya tambah bingung, ki piye to iki? Kok ora penak ente? Endingnya ndak bagus ini. Sebentar Ali, kenapa kamu gak bunuh saya? Saya kan udah mau bunuh kamu, bahkan saya ludahin kamu, saya udah kalah, kenapa gak kamu bunuh saya? Ya sebetulnya perang saya pengennya bunuh kamu. Tadi itu saya betul-betul membela Islam, membela diri saya dan bela orang lain dari kejahatan kamu. Niatnya karena cari ridhonya Allah Ta'ala. Nah begitu saya mau habisin kamu biar gak ganggu orang, biar gak bunuh muslimin dan muslimat. Lah kok kamu ngeludahin saya, nafsu saya datang, kurang ajar gitu. Wes meh mati kok cek ngidoni itu loh. Kalau bahasa kita gitu ya. Nafsu saya muncul. Berarti sekarang kalau saya angkat senjata bukan karena Allah, karena nafsu. Saya dilarang sama Allah begitu. Saya nggak boleh begitu sama Allah Ta'ala. Agamamu tuh dalam perang ngajarkan begini, meneliti hati dalam perang. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Syahadat. Ayo kita duet, hajar lawan kita. Langsung tadi konco tambahan. Saya mau nanya, ajib atau enggak ajib? Wajib. Ini orang-orang yang hatinya itu selalu ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya selalu ke Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli sama urusan makhluk-makhluk ini, enggak ngurus. Yang diurus bagaimana Allah terhadap aku. Hatinya begitu. Meskipun zahirnya selalu disesuaikan sama syariat, tapi hatinya tuh nggak pernah pedot sama Allah Ta'ala. Jangan nanti kamu ngetes itu orang-orang soleh, mbok idoni ojo lo ya. Jangan. Yang seperti Sayyidina Ali itu sudah langka. Jangan coba. Dan itu melanggar peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak boleh bersikap seperti itu pada siapapun, nggak boleh. Harus sopan, santun, baik, berakhlakul karimah kepada siapapun. Tapi kalau kita diperlakukan seperti itu, tirulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Clear? Jadi kalau bisa lihat Allah enak atau enggak enak? Enak. Makanya kita latihan terus dari yang kecil. Dialah latihan. Biar nanti kita sampai pada akhir umur itu hati kita udah itmi'nan biqalbin salim, hatinya udah selamat ya, mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil sama Allah, hei jiwa yang udah tenang, udah settle nih, sana kembali ke Allah dalam keadaan kamu ridho, kamu puas dan kamu diridhoi. Semoga kita termasuk yang itu, amin insyaallah. Ya ini kalau dilanjut sekarang panjang ya, dilanjut sekarang panjang. Saya rasa 1 jam kurang lebih, hampir 1 jam menyampaikan hikmah yang ke-15 ini sudah cukup menjadi tambahan ilmu untuk saya khususnya dan untuk antum semuanya.
Sekarang tambahan ilmu di luar ahlikam, boleh? Khutbah Jumat saya tadi. Saya tadi itu karena kecapean, karena berhari-hari, bukan berhari-hari, berbulan-bulan tuh saya di depan layar monitor tuh. Ya, hidup saya tuh di depan layar monitor. Kurang tidur ya, tidur. Setengah 11 itu saya dikalahkan sama ngantuk. Ya, dikalahkan sama ngantuk. Sempat terhuyung depan PC itu, wah berarti udah nggak boleh dilanjut. Masuk kamar, rebahan, nggak niat tidur. Tapi tertidur. Setengah 11. Padahal konsepnya Majelis Ar-Raudhah itu Jumatan awal waktu dan tercepat di jagat raya. Insya Allah. Gak ada yang bangunin saya karena istri lagi keluar gitu kan. Ustaz Is ya husnudzon, Habib pasti melek. Tadi juga masih chat di grup. Anak saya Ali Abdul Qadir masuk ke kamar itu. Abu ya, sudah adzan Jumat, terus bangun saya. Langsung masuk kamar mandi, keluar. Alhamdulillah gak telat gitu ya. Gak ketoan kalau telat gitu ya. Karena beda jedanya hanya kurang lebih 5 menit dari adzan. Laki-laki. Kalau mandi itu cepat. Kalau perempuan suruh mandi cepat, bisa Bu. Susah ya Bu ya. Bajunya aja lapis 4. Beda, jadi jangan salahkan perempuan kalau memang lama di kamar mandi. Jangan dibandingkan dengan kita gitu. Bukan Apple to Apple, bukan Samsung to Samsung, bukan Vivo to Vivo. Iya, bukan apa namanya merek HP itu. Maksud Apple wes yang diceluk ya. Kesian merek yang lain. Nah, ikhwani rahimakumullah. Jadi saya dari ke kamar sampai mimbar itu betul-betul zero, nggak tahu ngomong apa. Naik ke mimbar juga ini mau ngomong apa, enggak tahu. Itu saya enggak pernah seblank itu. Blank, biasanya detik-detik terakhir mau naik masih muncul sesuatu. Gitu. Ini enggak, sudah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, usikum wa nafsabitakullah faqad fazal muttaqun. Harap ngomong apa aku. Bayangkan nih Habib Novel kehabisan bahan. Wes saya udah hampir saja itu pokoknya lanjutkan baca rukunnya saja terus duduk gitu ya, hampir. Tiba-tiba lidah saya ini bergerak sendiri. Allah itu maha kaya, Al-Ghani. Allah maha kaya. Maha kaya itu Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak sekedar maha kaya. Tapi Allah Al-Mughni. Allah itu maha kuasa untuk membuat yang lain menjadi kaya. Yang mengayakan orang lain, hamba-hambanya. Tiru itu. Kita ini jadi manusia suruh niru akhlaknya Allah Ta'ala. Tapi yang terjadi, gak sedikit orang itu kaya, gak pernah berpikir agar orang lain jadi kaya. Gak pernah berharap orang lain jadi kaya. Bahkan kalau ada orang lain kok mau mulai mengejar kekayaannya, marah. Yang mau nyaingin kekayaannya, marah, iri, dengki. Ini manusia yang gak paham tentang asma Allah Al-Ghani wal-Mughni. Dia maha kaya dan dia maha mengayakan. Karena itu sebagai mukmin kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala merasa kaya, dan kita berjuang untuk membuat yang lain menjadi kaya. Kita suruh sedekah, kita suruh ngasih hadiah, kita suruh berkorban. Bahkan setahun sekali itu ada hari raya yang selama 3 hari haram berpuasa. Betul? Ya haram berpuasa. Ngapain? Suruh makan semuanya. Sembelih itu kurban, kambing, sapi, onta, sembelih, makan semuanya. Biar yang gak pernah makan daging kambing, makan daging kambing. Gak pernah makan daging sapi, makan daging sapi. Jadikan semua bisa merasakan itu nikmat. Hei yang punya kekayaan. Islam ngajarin gitu. Tapi gak cukup itu. Allah bukan hanya maha kaya. Bukan hanya maha mengayakan. Tapi wahwal karim. Allah itu maha dermawan. Allah itu maha
dermawan. Yang kafir Allah kasih. Yang iman Allah kasih. Yang percaya sama Allah, Allah kasih. Yang gak percaya, Allah kasih. Yang taat, Allah kasih. Yang maksiat, Allah kasih. Bahkan kedua orang ini, satu taat, satu maksiat, Allah izinkan duduk di bumi yang sama. Duduk di tempat yang sama. Karena Allah itu maha dermawan. Kalau ngasih, gak pernah lihat status. Sementara kita yang gak baik gak dikasih. Yang baik pilih-pilih. Yang baik pilih-pilih. Yang kita pilih itu pun mikir-mikir. Itu pun mikir-mikir. Sehingga kita gak pernah mencontoh ini. Sifatnya Allah yang maha dermawan. Maka jadi mukmin tiru itu. Jadilah merasa kaya. Karena semua orang itu punya kekayaan. Semua orang punya kekayaan. Bagikan kekayaanmu. Kalau kamu merasa punya kekayaan tenaga, bagi tenaganya sama yang lemah. Banyak orang tuh gak punya kekuatan. Kamu kaya ilmu, bagi ilmumu. Kaya harta, bagi hartamu. Kan begitu ya. Jadikan orang lain bisa merasakan apa yang kamu miliki. Dan jangan beda-bedakan. Meskipun nanti kalau yang beriman, kamu lebih lagi, boleh. Tapi jangan dibeda-bedakan, oh dia enggak iman enggak akan saya kasih. Oh dia kafir enggak akan saya beri. Bukan begitu ajaran Islam. Semua dikasih. Mungkin kalau yang iman ngasihnya lebih. Yang takwa ngasihnya lebih. Tapi semua dikasih rata. Urusan itu harta, pertolongan, ada kecelakaan di tol misalnya. Jangan milih-milih. Wong wis geblak, geledak, terus kamu tanya, Mas maaf, muslim bukan? Muslim bukan? Jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, ini orang yang seperti ini. Gak ada Islam mengajarin seperti itu. Islam itu menebar kebaikan tanpa pandang bulu. Gak lihat oknumnya bagaimana, objeknya seperti apa, tugas saya pokoknya karim, ngedum. Sanggup niru? Mesti setan bisi ngenteni sugih sih. Nunggu nanti kalau punya harta. Salah, bagi yang kita punya kok. Betul ya, yang kita punya. Kita kan punya tenaga, punya macam-macam ya. Kalau punyanya motor, kapan motor digunakan boncengkan tetangganya yang jalan kaki? Ojo milih-milih. Gandeng wedok ayu mbok goncengno. Haram iki. Giliran bapak-bapak tua jalan sudah terseok-seok, kamu, Mbah, derek langkung nggih. Ikan putu kurang ajar. Bisa dipahami? Nah itu hadiah ringkasan khutbah Jumat. Ini lebih lama dari khutbah Jumatnya. Karena khutbah Jumatnya sekitar hanya 4 menit. Nah ini penjelasan lebih lanjut. Jelas ibu-ibu? Apa bu? Biasanya ibu-ibu jelas yang paling akhir ingat. Ini yang akhir pun gak ingat. Bu, jelas? Apa? Hah? Oh Sugi. Endingnya bagus, kaya. Alhamdulillah. Nah ini untuk malam hari ini saya akan di akhir majelis ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait nomor saya yang terpaksa ganti lagi. Ya, terpaksa ganti lagi. Doakan yang ini enggak ganti-ganti. Ya kenapa nomornya gonta-ganti tobe begitu ya? Karena antum enggak paham dunia WhatsApp. Enggak paham dunia digitalisasi di WhatsApp itu ada perkembangan yang ibaratnya WhatsApp itu lebih ketat, ya, lebih ketat. Sehingga kalau saya WA ke orang yang namanya belum ada di handphone saya, kalau pakai WhatsApp bisnis, namanya belum ada di HP saya, kalau saya WA-nya itu beberapa kali, 10 kali, nomor yang enggak ada di kontak saya, dan kontak saya belum disimpan di kontak dia, artinya kita belum saling mengenal,
dan belum ada rekod pernah ngobrol, maka saya akan dianggap sebagai pengganggu orang oleh WhatsApp tadi. Sehingga nomornya di scores. Tidak boleh kamu ngobrol dulu. Itu kadang scoresnya 6 jam. Ya, 6 jam masih bisa kita tunggu, 12 jam. Teman-teman saya nggak bisa nunggu, 24 jam. Teman-teman saya bingung nanti, ini Habibnya kemana? Maka terpaksa saya ganti nomor. Itu kejadiannya begitu. Ya, kejadiannya seperti itu. Nah sekarang setelah kurang lebih 2 bulan saya pelajari, ya udah ketemu tuh caranya seperti apa ya biar nomornya enggak ganti insya Allah. Ya caranya seperti apa. Nomor WA baru dan official saya yang paling pokok itu yang kedua. Itu ada 0851, coba nomornya dulu Mas Seto. Ya. 0851 9009 4818. Ini nomor yang saya gunakan untuk broadcast, ya, untuk share. Tapi nomor ini tidak saya pegang di handphone karena dia wabah. Dia harus lewat laptop, lewat komputer. Tidak bisa saya bawa kemana-mana. Tapi nomor yang satunya, yang 0851 903 66770 0851 903 66770 seperti yang tampak di layar monitor adalah nomor yang saya pegang di HP ini. Nah itu nomor pribadi saya sekarang yaitu 0851 903 66770. Nah tolong dicatat, kemudian disimpan, kasih nama terserah, mau dikasih nama Cah Bagus boleh. Ya, Cah Elek boleh, ya, Pak Tua boleh, ya, Mas Cilik boleh. Mau kasih nama apapun terserah, yang ngasih nama jenengan di HP-nya sendiri kan bebas-bebas ngasih nama. Yang penting kasih nama. Kemudian kirim WA ke saya, ya kirim WA ke saya, biar nanti saya simpen sehingga kita saling mengenal. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan sana seberang pos samping Alibaba saya buat kantor kecil Majelis Ar-Raudhah, ya kantor kecil. Mulai besok insya Allah sudah full operasional kantornya. Ada beberapa teman yang saya tugaskan untuk standby di kantor tersebut guna melayani teman-teman yang berkunjung ke Majelis Ar-Raudhah. Kadang tuh ada teman-teman saya ngasih beras, ditaruh di pos gitu ya, cuman laporan ada yang ngasih beras, saya nggak pernah ketemu orangnya, saya nggak pernah ngerti wajahnya seperti apa. Kadang-kadang teman-teman saya ini ya polos-polos, jih suwun, ya nggak disumang nggak akan lenggah, nggak disuguhi gitu ya, jih suwun. Dan saking baiknya teman-teman saya yang ngasih beras, ulang kang motor suwun, terus pamit rien balik gitu ya. Nah, ini saya buatkan tempat terima tamu, sehingga nanti kalau ada orang yang satu memberi sesuatu untuk majelis dalam bentuk apapun, lapor ke pos untuk kemudian diantarkan atau tunjukkan ke kantor. Nah di kantor nanti akan insya Allah dilayani, minimal air putih. Ya minimal air mineral atau air apapun itu minimal. Kalau mau ketemu saya ya ke situ. Ke kantor itu ya, kalau saya ada dan saya bisa nemui, akan saya temui. Kalau saya belum bisa nemui, setidaknya akan terdata. Ini yang datang siapa, rumahnya di mana, namanya siapa. Minimal saya bisa telepon, ya bisa telepon. Atau mungkin jangan-jangan saya bisa mampir ke rumahnya ya, bisa mampir ke rumahnya. Biar menghilangkan setan-setan yang suka berkata Habib Novel susah ditemui. Ya, padahal nemuin saya itu paling mudah. Contohnya Jumat ini pengajian mesti ketemu insya Allah. Kemudian khutbah Jumat ya khotibnya saya. Insya Allah ketemu. Kalau hari yang lain, lah saya ini ngurusin orang banyak. Saya kerja, ya saya kerja, bergerak.
Kadang ada di rumah, kadang ada di luar rumah, ya, kadang ada di luar kota. Antum kalau pergi ke dokter, itu kan ngikuti jadwalnya dokter. Kalau dokternya prakteknya seminggu sekali, ya datangnya di jadwal praktek. Nah kadang-kadang ini ada orang yang memaksa dokternya ngikuti jadwal dia. Dokternya susah ditemuin. Dokternya ini kok sombong banget ya. Setiap kali saya datang ke sana nggak pernah ditemuin. Jam prakteknya jam 5 sore, dia datang jam 12 siang. Ya nggak akan ketemu karena dokter punya kesibukan yang luar biasa. Dia harus bagi waktunya. Begitu pula saya dan setiap dari antum. Kalau saya ke rumah antum juga nggak akan ketemu kalau saya nggak buat janji temu. Maaf Beb, lagi di kantor kan begitu ya. Maaf Beb, lagi ternak teri, nganter anak, nganter istri. Kecuali kita buat janji temu, maka insya Allah ketemu. Itu sebetulnya hidup tuh semacam itu. Tapi saya buatkan kantor khusus untuk terima tamu, tujuannya biar teman-teman saya yang kesini nggak kecewa lah. Minimal terlayani, ya minimal terlayani. Kemudian saya minta nanti selesai majelis, bapak-bapak dan ibu-ibu ke kantor dulu sebentar. Di depan kantor itu sudah ada tim. Kalau yang untuk perempuan di depan Alibaba, kalau yang laki-laki di depan kantor. Ada tim yang sudah menyiapkan barcode. Nah, barcode itu tolong nanti di-scan. Ya, itu isinya adalah form untuk mengisi nama, kota atau desa domisili tempat tinggal saat ini. Gak usah ditulis alamat lengkap, jalan bla bla bla, gak usah. Jadi kalau misalnya Sukarjo cukup ditulis nanti Sukarjo. Kalau Solo tulis Solo tambahin titik boleh Semanggi gitu ya. Cukup info singkat. Kemudian ada nomor WA yang tolong nanti diinput. Tujuannya apa? Saya pengen semua yang hadir ini kalau saya mau memberikan doa yang untuk dibaca ya atau artikel yang mau saya sampaikan kajian Jumat begini, mungkin ada. Kan bagus kalau hikmahnya antum bisa pegang, betul kan? Al-Hikam, oh ini teksnya ada, terjemahannya ada. Setelah ngaji mungkin saya buat ringkasannya tulisan, mau saya share. Nah kalau saya nggak tahu nge-share-nya kemana, justru kadang orang yang jauh dapat, yang dekat nggak dapat. Maka nanti akan didata, setelah isi form akan ada pesan WA yang masuk ke antum ngasih 2 link. Yang pertama, link itu menuju nomor pribadi saya nih. Diklik aja, nanti kirim pesan, udah nanti akan saya balas. Kemudian yang kedua, link untuk masuk grup jamaah Raudhah pengajian malam ini. Ya, untuk masuk grup. Jadi satu, laki dan perempuan jadi satu. Tapi jangan khawatir, tidak ada yang bisa ngomong. Itu grupnya grup bisu. Ya, grupnya grup bisu, gak ada yang bisa ngomong. Nanti yang ngomong cuman saya, hanya untuk bagi doa, ya bagi kalau ada hadits yang harus disampaikan. Atau ada pengumuman misalnya, tiba-tiba saya ngomong, ini hari Rebu mau ada tamu, saya mau buat kajian mendadak bersama tamunya fulan. Itu kan mudah mengkoordinasikan dengan teman-teman yang mau hadir, silahkan sekarang buat list, karena kita mau sembelih kambing 10 misal. Ya. Langsung hadir tuh, ya langsung hadir. Oh saya lagi mau melakukan perjalanan ke rumahnya Mas Roni, majelis hari ini ada yang mau ikut atau tidak, kan bisa kasih informasi. Nanti silakan dari handphone tuh kan ada scan barcode ya, di scan aja akan muncul link, diklik diisi. Jelas semuanya? Jelas. Yang enggak punya WA bagaimana Habib? Tanya sama yang punya nanti. Karena ini kan zamannya zaman digital, paperless ya, orang dianjurkan mengurangi penggunaan kertas, terutama yang dibagikan di majelis, banyak kertas isinya doa, ayat Quran, hadis Nabi, sampai di rumah disia-siakan, diletakkan di tempat yang enggak jelas, bahkan kadang dibuang di sampah, akhirnya kita jadi berdosa, kan naudzubillah min dzalik. Maka lewat digitalisasi ini mudah-mudahan jadi lebih mudah. Kemudian yang seterusnya, saya sudah lupa nomor berapa ini.
Saya mulai malam hari ini akan kerja giat. Kemarin-kemarin saya sibuk menyiapkan sistem, sistem. Saya akan kerja giat. Saya masih ada stok buku dengan 3 judul, totalnya sekitar 2000 eksemplar dan itu saya targetkan biiznillah habis di bulan Mei ini. Bisa jadi 1 hari, 2 hari, 1 jam, wallahu a'lam ya. Saya akan share nanti itu bagaimana cara belinya. Ya akan saya share. Minta tolong bantu share. Ya kalau memang tidak beli, ya tolong bantu share agar siapa tahu nanti ada orang lain yang beli bukunya. Dengan beli buku itu satu dapat ilmu, yang kedua hasil dari penjualan buku itulah yang kami gunakan untuk satu melunasi angsuran tanah Masjid Ar-Raudhah. Ini tanah dari 5.000 meter, itu total hutang saya 12 M. Ya total hutang 12 M. Saya kan enggak bilang-bilang utangku 12 M terus gitu lah ya, tapi biar tahu totalnya 12 M. Dan kita bekerja ya, bekerja untuk mengangsur itu tiap bulan. Di antaranya buat kelas online, jual buku, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak perlu saya jelaskan. Nanti kalau saya jadi tukang parkir apa saya harus ngomong gitu. Ya, jelas semuanya? Ya, bantu share. Kemudian kalau ada yang mau ikut andil dalam bentuk apapun, nomor rekeningnya nggak pernah ganti, yang tertera di layar monitor. Mau konfirmasi ke nomor WA tadi yang 0851 903 66770 ke nomor itu. Demikian semoga harap maklum. Terakhir doa. Ini banyak anak-anak kita yang sekarang mau masuk SMA ya, mau masuk SMP, ada yang pengen masuk SMP favorit, ada yang pengen masuk SMA favorit gitu ya. Ada yang pengen kuliah di luar negeri, ada yang pengen mondok di luar negeri. Persyaratannya itu ada yang mudah, ada yang persyaratannya ketat. Nah kita doakan, semoga siapapun yang dari anak-anak kita meskipun gak titip doa, selalu kita doakan ya, selalu kita doakan. Dan yang titip doa, siapapun itu, semoga anak-anaknya diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk masuk ke sekolah yang manfaat dunia akhirah. Ya, sekolah yang diidam-idamkan, yang bawa manfaat dunia akhirah, ma'alutuful afiyah. Dan semoga semua keluarga, sahabat, teman, khususnya jamaah Indonesia yang sedang melakukan perjalanan haji di daratan, lautan maupun udara, diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan. Dijadikan hajinya haji yang mabrur, disampaikan ke tempat-tempat yang mulia, dipertemukan dengan orang-orang yang mulia, dan dikembalikan sebagai orang yang mulia, membawa kemuliaan dunia akhirah, membawa kebahagiaan dunia akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala beri kita rezeki untuk ibadah haji, untuk umrah, untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qarib yang mujib, mas-sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kita semua rezeki yang berkah, yang berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah, malutuful afiyah ala hadiniyah wa ala kuniyatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala manahibuna ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك
mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Satu lagi ibu-ibu, kalau suaminya bekerja dan ibu-ibu tidak bekerja, jangan kemudian memaksa suaminya pengen kerja. Pak, izinkan aku kerja, mau bantu kamu. Ya, kalau suaminya bilang kamu gak usah kerja, kamu di rumah, kamu urus anak, nurut saja. Kemudian gimana caranya bantu suami? Bukan ngomong saya mau kerja, saya mau kerja, saya mau kerja. Emangnya kerja itu bisa bantu? Kadangkala justru nambah beban suami. Akhirnya kerja, rugi, numpuk utang, mumetin nambah. Jadi kalau suaminya bilang jangan, ya nggak usah. Terus caranya bantu bagaimana? Ya itu tadi. Tahajudnya ditingkatkan, duhanya ditingkatkan, sholawatnya ditingkatkan, istighfarnya ditingkatkan, yasinnya ditingkatkan, niat nirakati bojo. Ya nirakatin suami. Dulu tuh ada di Semarang, ibu-ibu itu kalau malam tahajud lihat suaminya tidur. Almarhum dan almarhumah, lihat suaminya tidur. Terus setelah sholat tuh doa sambil lihat wajah suaminya. Doanya nggak ngadep kiblat, lihat wajah suaminya. Karena kiblat doanya adalah wajah suaminya. Ya Allah, suamiku tuh sehari kerja capek, ya Allah, kasihan ya Allah. Tolong jadikan tidurnya nyenyak, tidurnya buat dia sehat, hatinya lapang, beri rezeki yang mudah ya Allah. Jadikan suamiku tuh hajatnya kabul, selamat. Ini suami tidur diwiriti sama bojonya. Nah sekarang ada tuh suami tidur diwiriti juga sama istrinya sambil chat. Bojoku gitu teko langsung turu. Ora tahu lah nyopo-nyopo. Ada ndak yang model begini? Ada ndak? Bu? Ada ndak Bu? Bukan di sini. Tapi oknum model begini ada. Semoga kita enggak seperti itu. Amin. Silakan dibagi nasi yang insya Allah barokah manfaat, amin. Jazakumullah khairan. Nanti setelah itu jangan lupa ya, ke depan dulu untuk scan barcode ya. Saya sengaja suruh ke depan kenapa? Ya biar lihat itu hasil kerja saya dan teman-teman. Tempatnya kita buat cantik, kecil tapi cantik. Boleh selfie-selfie di situ boleh. Ya, ini ada kantornya Ar-Raudhah. Makasih. Satu lagi Fatihah sambil makan ya. Fatihah dengan niat semoga hajatnya Habib Novel apapun itu yang diridhoi Allah kabul. Gak pakai susah payah, dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah. Dan juga hajatnya yang membacakan Fatihah ini dikabulkan sama Allah Ta'ala. Al-Fatihah.